Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel atau aljabar ya. Kita langsung ke pembahasan kita, yaitu pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, yang pertama adalah faktorisasi dengan sifat distributif. Cara untuk memfaktorkan bentuk aljabar yang pertama akan kita bahas adalah dengan faktorisasi dengan sifat distributif. Penjumlahan atau pengurangan suku-suku yang memiliki faktor sama dapat difaktorkan menggunakan hukum distributif. Hukumnya seperti ini ya. Jika ada AB plus AC, itu berarti A-nya ini kan sama ya. Bisa kalian tulis A dikali B plus C. Jadi karena A-nya ini sama, nilai di sininya sama, maka bisa kalian tuliskan kemudian baru dikali dengan B plus C. Itu berlaku sifat distributif seperti itu ya. Faktornya adalah A dan B plus C. Ada dua faktor, A dan B plus C. Kalau misalnya seperti ini, kalau ini kan penjumlahan, misalnya pengurangan seperti ini, AB min AC ya, sama saja sebenarnya ya, cuman bedanya di bagian operasi minnya ini, pengurangan ya. Jadi faktornya tinggal A dan B min C. Seperti itu contohnya. Kita langsung ke contoh. Misal ada seperti ini, 3x kuadrat plus 6x. Berarti 3 ini, angka 3 dan angka 6 ini bisa kalian buat cari faktor yang sama, bisa menghasilkan sifat distributif seperti ini ya. Berarti di sini karena ini x kuadrat, berarti bisa kita tulis 3x ya. 3x nanti dikali dengan x, yang ini 3x dikali 2. Kan 3x dikali 2 sama dengan 6x. Berarti seperti itu. 3x dikali x itu 3x kuadrat plus 3x dikali 2. 3x dikali 2 menjadi 6x ya. Jadi kita harus mencari bagian ini, bagian yang sebelah sini. Bagaimana caranya kita membuat faktornya bisa menjadi distributif ini? Dengan cara kita cari angka yang sama ya di sini, sehingga nanti x ini kita bisa x ini bisa kita pluskan dengan 2 karena di sininya sudah sama gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal kita buat sifat distributifnya seperti ini. 3x, 3x-nya kita tulis 3x dikali x plus 2. X plus 2 karena 3x-nya sama, bisa kita tuliskan. Gitu ya. Kemudian ke contoh kedua, misalnya yang seperti ini sama aja ya, seperti ini. 15p kuadrat Q, di sini juga ada pq. Berarti bagaimana caranya? Nanti akan ada angka yang sama di bagian sebelah sini, sehingga itu adalah mewakili A, sehingga bisa kita jadikan sifat distributif, yaitu angka 3px dikali 5p ya. 3 dikali 5 kan 15, p dikali p menjadi p kuadrat ya. Q-nya tinggal ditulis min, nah 3pq dikali 2. 3 dikali 2 kan 6 ya. 3 dikali 2 itu angka 6. 3 dikali 2 ini menghasilkan ini 6. Kemudian PQ, karena di sininya PQ, berarti di sininya harus usahakan PQ juga. Sudah sama ya, ini dengan ini sudah sama, sehingga nanti hasilnya bisa 5p min 2 ya, itu ya. 3pq dikali atau buka kurung 5p min 2, hasilnya seperti ini. 3pq dikali 5p min 2, ini namanya pemfaktoran ya. Kita faktorkan, memfaktorisasi menggunakan sifat distributif ini. Kita lanjut ke sifat pemfaktoran yang lain ya. Cara memfaktorkan yang lain dengan bentuk x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat, atau dan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Nah, ini kalau untuk yang penjumlahan dan pengurangan ya. Bentuk pemfaktorannya misal seperti ini. Nah ya, x plus y kuadrat. Dan untuk yang seperti ini jika dia x min y kuadrat ya, ada perbedaan di bagian ininya, penjumlah operasinya ini. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya bisa kalian lihat di bagian ini ya. Ini x kuadrat, ini x, ini y kuadrat, ini y. Jadi bagian dari perpangkatannya ya, perpangkatannya. Baru yang di atasnya adalah, yang di tengahnya adalah hasil perkaliannya. Akan kita bahas bagaimana pengkuadran suku 2 mempunyai ciri. Yang pertama, menghasilkan suku 3. Jadi kalau ada pengkuadratan ini, suku 2 ini kuadrat ini ya, hasilnya pasti menjadi suku 3. Ini yang pertama. Kedua, suku pertama dan suku ketiga. Suku pertama dan suku ketiga ini ya, suku pertama
dan suku ketiga ini merupakan bentuk kuadrat kedua suku, bentuk kuadrat dari kedua suku ini. Begitu ya ciri-cirinya kalau ketemu yang seperti ini. Yang ketiga, suku tengah merupakan 2 kali hasil kali kedua suku. Yang di tengah ini adalah 2 kali hasil kali kedua suku. Tentunya kita akan lebih memahami jika kita masuk ke contoh soal. Kita langsung saja ke contoh soalnya, misal seperti ini. Seperti ini ya. Jika ada x kuadrat, x min 3 kuadrat, berarti yang pertama kita temukan adalah x kuadratnya ya, berdasarkan ciri-ciri tadi. X ini akan jadi kuadrat untuk yang pertama ini ya. Kemudian 3 dikali 3 atau 3 kuadrat ini ya untuk yang bagian akhir. Kemudian yang bagian tengah adalah 2 kali hasilnya ya, 2 dikali x dikali lagi dengan min 3, 2x min 3 gitu ya. 2 yang ini dikali dengan x, hasilnya adalah 2x ya. Kemudian kita kalikan 2x dikali min 3 menjadi min 3 gitu ya. Jadi hasilnya adalah min dikali plus, hasilnya adalah min. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian x-nya kita tuliskan kembali. Jadi min 6x. Nah, kalau yang 3 kuadrat ini 3 dikali 3 hasilnya 9. Kalau yang x kuadrat nggak bisa kita jabarkan lagi ya, tulis x kuadrat. Nah, inilah hasil dari pemfaktoran menggunakan yang tadi ya. Seperti itu. Kalau kita jabarkan satu-satu hasilnya seperti ini ya. Cara mencarinya, ini suku pertama, ini suku yang kedua, ini suku yang ketiga. Sesuai dengan ciri-cirinya tadi akan menghasilkan 3 suku ya dari pengkuadratan ini. Suku pertama dan suku ketiga merupakan bentuk kuadrat kedua suku. Kita buktikan. X min 3 kuadrat berarti x kuadrat dengan 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3. Ini benar ya. Ya, hasilnya x dikuadratkan, hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian 3 dikuadratkan, hasilnya menjadi 9 karena 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3. Itu ya untuk yang suku pertama dan suku kedua. Kita akan pelajari lagi yang suku keduanya, suku yang tengah. Suku tengah merupakan 2 kali hasil kali kedua suku. Kita coba buktikan ya. 2 kali hasil kedua suku berarti 2 dikali x ya. 2 dikali x seperti ini. Yang kita fokuskan ke sininya. 2 kita kalikan dengan x ya, 2 dikali dengan x, 2 ini dikali dengan x, kemudian hasilnya adalah 2x ya. Kemudian hasil 2x ini kita kalikan lagi dengan min 3, 2x kita kalikan dengan min 3, hasilnya adalah min, plus dikali min adalah min, 2 dikali 3 adalah 6, x nya kita tulis, berarti hasilnya adalah min 6x ya, sama dengan ini ya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat yang bagian sebelah sini yang sering bingung biasanya, 2 dikali x hasilnya itu kita kalikan lagi dengan min 3. Begitu hasilnya ya. Sekali lagi, 2 dikali dengan x hasilnya 2x. 2x tersebut kita kalikan lagi dengan min 3. Hasilnya adalah min 6x. Begitu kurang lebih bagaimana cara faktorisasi tersebut ya. Kita coba lihat bagaimana ada latihan soalnya atau tidak ya. Oh, latihan soalnya akan bawa berikan. Nah, ini soalnya. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan perintahnya ya. Kalau yang nomor 1 menggunakan sifat distributif, yang nomor 2 kalian gunakan sifat yang kedua, x kuadrat plus 2x y plus y kuadrat dan x kuadrat min 2x y plus y kuadrat. Dengan cara ini ya. Dengan cara yang ini. Ingat, ini adalah caranya. Bagian ini baru soalnya. Jangan sampai salah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.